Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 19 Juli 2024. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius 12 ayat 1 sampai dengan 8. Yuk kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah, sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Berita baru-baru ini pernah viral. Seorang HRD yang maki-maki pegawai percobaan, karyawan percobaan, ya masih pegawai kontrak begitu ya, yang kedapatan merokok di tempat yang seharusnya tidak boleh merokok. Wah, di dalam CCTV tertangkap basah dan HRD ini memaki-maki pegawai kontrak itu dengan tidak manusiawi sekali. Dan berita ini viral kemana-mana. Dan apa yang terjadi? Pegawai ini malah jadi karyawan. Dan si HRD ini malah dipecat. Kenapa kayak gitu ya? Karena betul memang ada aturan tidak boleh ngerokok. Namun tidak betul ketika orang memaki-maki pelanggar hukum yang seharusnya bisa diberitahukan secara baik-baik. Yang seharusnya bisa diberitahu, diberi sanksi agar tidak mengulangi. Bukan dimaki-maki dengan tidak manusiawi. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, dalam firman hari ini, Yesus ditegur oleh orang-orang Farisi. Karena murid-muridnya memetik bulir gandum di hari Sabat. Mereka mencela Yesus dan berkata, "Lihat loh, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Dalam hukum Sabat, orang-orang Yahudi dilarang untuk bekerja, mengembalakan ternak, bercocok tanam. Lantas, murid-murid Yesus dicela oleh orang-orang Farisi karena mereka mengira murid-muridmu itu sedang menuai panenan tuh di hari Sabat. Kerja. Ini jelas melanggar hukum Sabat, pikir mereka. Lantas, mengapa Yesus membela para muridnya yang kedapatan melanggar hukum Sabat? Pertama disebutkan bahwa para murid tidak sedang menuai panenan kok. Namun mereka lapar dan memetik bulir-bulir gandum hanya untuk mengenyangkan lapar mereka. Yang kedua, ngapain juga sih itu orang-orang Farisi ada di ladang gandum?
Jangan-jangan mereka ini orang-orang munafik, mencela orang lain sementara mereka sendiri melakukan hal yang sama. Dan yang ketiga, sabda Yesus yang mengatakan bahwa di sini ada yang melebihi bait Allah. Sabda Yesus yang mengatakan hal itu ingin menempatkan bahwa kehadirannya adalah untuk menyempurnakan hukum Taurat, hukum Sabat. Maka dia mengatakan ia berada di atas hukum Taurat, hukum Sabat. Sekurang-kurangnya dalam firman ini Yesus mengajarkan 3 hal ini saya kira. Yang pertama, jangan terlalu cepat menilai dan menghakimi orang. Seperti ada lagu yang mengatakan, jangan kau salah menilaiku dengan segala sikap diamku ini. Yang kedua adalah jangan berlaku seperti orang munafik yang mudah mencela tetapi melakukan juga hal yang sama. Dan yang ketiga, Yesus menghendaki agar kita justru saling menaruh belas kasih. Ketika melihat ada pelanggaran-pelanggaran, bukan buat dicela, tetapi lihatlah hukum itu menjadi sebuah payung, menjadi sebuah pedoman. Namun yang paling utama adalah keselamatan jiwa-jiwa. Payung dari semua hukum adalah demi kesejahteraan. Bukan hukum menjadi penjara, bukan hukum menjadi pagar yang makan tanaman. Sahabat setia gowor yang dikasihi Tuhan, ketaatan buta pada hukum membuat orang gelap mata dan menjadi pribadi yang hanya sekedar legalis tetapi tidak humanis. Itulah yang tadi dibuat oleh dalam kisah pengantar saya, seorang HRD yang memaki-maki sampai habis-habisan seorang pegawai kontrak yang kedapatan merokok. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi saat mencela murid-murid Yesus di tengah lapar mereka yang memetik bulir-bulir gandum. Mereka hanya menjadi pribadi-pribadi yang legalis tetapi tidak humanis. Yesus ingin membuka mata kita semua supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang taat asas, taat hukum, sekaligus yang humanis, yang penuh dengan belas kasih terhadap sesama, tidak bermuka dua, tidak munafik, dan tidak suka menghakimi orang lain. Sudahkah kita lakukan itu? Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.